Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali bersama kami. Di sini kita akan membaca satu hadis tentang hadis yang kelima, tentang amalan yang menjauhkan daripada api neraka dan mendekatkan daripada surga. Sebelum kita memasuki hadis ini, bagaimana kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kita senantiasa di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu dilancarkan urusannya dan dimurahkan rezeki kita yang halal, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis. Bermula hadis yang kelima, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah, bahwasanya kata Abi Dzar, aku berkata, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni. Aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lajari kepadaku satu amalan, yang amalan tersebut mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkanku kepada api neraka. Qala, lalu Nabi menjawab, Nabi bersabda, idza amirta sayi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Apabila engkau mengerjakan satu kejahatan, kata Nabi, maka iringilah kejahatan tersebut dengan satu kebaikan. Qala qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Lalu aku berkata, apakah termasuk kebaikan perkataan la ilaha illallah? Qala, lalu Nabi menjawab, na'am, kata Nabi, iya. Iya ahsanul hasanat, yaitu kalimat la ilaha illallah itu ialah sepaling bagus kebaikan. Wa ala hadza hikayatun. Dan atas ini hadis itu ada satu cerita, satu hikayat, anna rajulan kana waqifan bi Arafah wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Bahwasanya ada seorang laki-laki dulu dia wukuf di Arafah dan di tangannya ada 7 batu. Faqala ashhidu anni, lalu dia berkata, saksikan bahwasanya aku inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bahwasanya aku saksikan, bahwasanya di sisi Tuhanku, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanama, lalu manakala dia tidur seorang laki-laki tersebut, fara'a fil manam, lalu dia bermimpi di dalam tidurnya, melihat di dalam mimpinya, kama yaran naim, sebagaimana melihat orang-orang yang di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Ka'annal qiyamah qad qamat, seolah-olahnya di dalam mimpi tersebut terjadi hari kiamat, berdirinya hari kiamat. Wa annahu husiba wajabat lahun nar, dan bahwasanya dia dihisab di padang mahsyar dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Fa akhadathul malaikah, lalu membawa akan dia seorang laki-laki itu oleh malaikat. Falamma dhahabu bihi ila babin nar fa idzan hijrun min tilkal ahjar. Manakala membawa malaikat, pergi seluruh malaikat itu membawa laki-laki tersebut kepada pintu neraka, maka tiba-tiba ada satu batu daripada batu yang 7 itu
itu yang membawa dirinya kepada pintu neraka, yang menahan, menghalangi kepada masuknya api neraka. Fajtama'at malaikatul azab, lalu berkumpullah sekalian malaikat azab ala rafihi untuk mengangkat itu batu. Falam yutikuhu, maka tidaklah mampu malaikat azab itu untuk mengangkat itu batu menutupi pintu api neraka. Summa siqa bihi ila babi akhar, kemudian berjalan malaikat, menyusuri malaikat kepada pintu-pintu api neraka yang lain agar bisa memasukkan si laki-laki tersebut ke dalam api neraka. Faizan alaihi jurun akhar, kemudian tiba-tiba ada pula batu yang lain daripada batu yang 7. Falam yaqdirul malaika ala rafihi, maka tidak mampu malaikat, tidak kuasa malaikat untuk mengangkatnya. Hatta siqa ila sab'i abwabin nar, kemudian malaikat sampai malaikat menyusuri berjalan kepada pintu yang 7 daripada api neraka. Wa kana ala kulli babi hijrin min tilkal ahjar, dan tiap-tiap satu pintu daripada api neraka itu ada satu batu daripada batunya yang 7 waktu dia wukuf di Arafah. Summa siqa bi ila tahtil arus, kemudian malaikat menyusuri berjalan ke bawah arasy. Faqalatil malaikah, lalu malaikat berkata, ya Rabbana anta ta'lamu bi amri rabbik, wahai Tuhan kami, engkau lebih mengetahui dengan perkara hamba engkau ini sekarang. Wa inna lanajidu lahu sabila linnar, dan kami tidak mampu, tidak tahu jalan, tidak mampu untuk memasukkannya ke dalam api neraka. Karena setiap kali ingin memasukkan ke dalam api neraka, ada satu batu yang menahan, yang menutupi itu pintu api neraka begitu besar. Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala, abdi azhidtal ahjar falam tudi haqqahu. Wahai hambaku, apakah engkau menyaksikan, apakah engkau melihat akan batu-batu tersebut, maka dia tidaklah menyia-nyiakan akan haknya. Faqaifa adi'u anna haqqaka wa ana syahidun bisahadatika, maka bagaimana aku menyia-nyiakan dan aku ada milik hak engkau. Wa ana syahidun bisahadatika, dan sedangkan aku menyaksikan dengan syahadat engkau, dengan 2 kalimat syahadat engkau. Qala Allah berfirman, udkhuluhul jannata, wahai malaikat, masukkanlah seorang laki-laki itu ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinan, manakala dekat laki-laki itu daripada pintu surga, idzan tiba-tiba abwabuha maghlaqatun, tiba-tiba semua pintu surga itu tertutup. Faja'at syahadatu an la ilaha illallah wa futihat abwabu kulha fadakhala ar-rajul. Setelah tertutup pintu-pintu surga, lalu datang kalimat la ilaha illallah wa futihat abwabu, lalu terbukalah pintu-pintu surga, lalu masuklah seorang laki-laki itu ke dalam surga dengan sebab dia mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid Muhammadur Rasulullah. Wa hukiyal Imam Az-Zahid As-Sayyidi Al-Mufti rahmatullah alaih an Abi Mufti rahmatullah ta'ala alaih. Qala, lalu dia berkata, inna Musa salawatullah alaihi najarabbahu, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam dia munajat kepada Tuhannya. Faqala ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabitahum bi ni'matika wa rizqika, wahai Tuhanku,
bahwasanya engkau menjadikan akan makhluk, kemudian engkau merawatnya dengan nikmat engkau dan rezeki engkau. Tsumma taj'alhum yaumal qiyamah fi narka. Kemudian engkau masukkan mereka ke dalam api neraka, sedangkan mereka hamba engkau. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, anna ya Musa, bahwasanya Nabi Musa, qum fazra' zar'an. Wahai Nabi Musa, berdirilah engkau, lalu tanamlah padi. Tanamlah olehmu akan padi. Fazara'ahu, lalu Nabi Musa menanam akan padi, akan beras. Wasaqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Kemudian Nabi Musa menyirami akan itu padi, akan itu beras, wa qama, dan dia memelihara Nabi Musa sampai memetik atau memanen itu daripada buahnya, daripada padinya dan berasnya. Faqala lahu, Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ma fa'alta bizarika ya Musa, wahai Nabi Musa, apa yang kau kerjakan dengan tanaman engkau wahai Nabi Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, qad rafa'atuhu ulun fanin, aku fanin ya Allah, saya panen ya Allah akan itu tanaman. Qala, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fama tarakta minhu syai'an, apakah ada yang kau tinggalkan daripada itu tanaman? Qala, lalu Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, ma taraktu illa ma la khaira fihi. Ya Allah, ya Rabbi, bahwasanya tidak satupun ulun aku tinggalkan daripada itu tanaman, melainkan yang tidak ada kebaikan padanya, tidak kepake daripadanya. Kalau Allah berfirman, ya Musa, fa inni adkhilun nar man la khaira fihi, bahwasanya aku memasukkan ke dalam api neraka itu akan orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya. Kalau Musa, man huwa, Nabi Musa bertanya, ya Allah, ya Rabbi, siapa orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya? Lalu Allah berfirman, alladzi yastankifu ayyaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tidak ada kebaikan padanya, yaitu orang yang tidak suka atau orang yang enggan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan lidah kita selalu diiringi dengan zikir, selalu suka mengucap dua kalimat syahadat atau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena itu adalah kalimat yang menjauhkan kita daripada api neraka dan mendekatkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.